Mami ngomong itu tuh kayak ini mau kayak sekolah ngomongnya ini kecuali si Cece yang kan si Cece kumpul berapa itu kelasnya aku pernah sih mencoba untuk bisa dia juga ya tapi begitu aku bilang nggak ditanya dulu nggak enak kayak gitu kata aku sih iya tapi tetap aja yang nyaman nanti kalau hari Sabtu mau sekolah kalau Sabtu sih aku Win, si Isap di mana Win Isap Win? Oh ya, siap Kang Riki, siap. Alhamdulillah. Yang lain bisa nggak ya ngaji pakai Zoom, Kang Riki? Oh tidur kayaknya, iyalah sih. Iya jadi, oh cepet yang bisa. Yang lain kayak Ustadz Wira bisa nggak ya? Jadi nggak enak saya. Kang Isa kayaknya belum ada kabar, lagi tidur kayaknya. Mau saya samper, nggak usah lah. Beliau habis begadang jadi kecapean ya. Orang habis kerja capeknya, habis begadang capek. Ustaz baru mulai kah labnya? Iya baru mulai. Lab sorean nih. Iya, biasanya kita pakai Zoom. Mbak Siti, cuman ini ngaji kitab Aqobatul Thariq. Isepnya lagi tidur, jadi kita ngajinya pakai TikTok deh. Siap ya, terima kasih banyak ya. Oh, sama-sama. Mohon maaf ya Bu ya. Siap sama-sama. Ya, dadah, hati ya. Ya, salam buat Ibu. Oh, salamin ya buat Bu Irma. Iya, iya. Ada tisu loh. Ada tisu nggak tisu? Waalaikumsalam Teh Nisa, Teh Erni, Husen Jogja, Waalaikumsalam. Ngaji kitab Aqobatul Thariq ya, biasanya tadi kita pakai Zoom. Isaknya lagi tidur kayaknya, jadi kita ngajinya di TikTok. Ngaji kitab Aqobatul Thariq.
Bentar ya teman-teman, nunggu sebentar lagi. Panas banget Bogor. Biasanya nggak pernah sepanas ini. Waalaikumsalam. Bang Peri sehat? Belum asar. Ya udah asar dulu. Asik lihat. Iya, biasanya kita lewat Zoom ya. Ya teman-teman, silakan dibuka kitab Aqabatul Thariqnya. Jadi kajian bagi teman-teman yang belum mendapatkan kitab Aqabatul Thariq sebagai asas dasar perjalanan spiritual. Ringkasan dari kitab Minhajul Abidin. Ya, sehat selalu Kang Peri, ya semangat terus ya. Tahu gitu ngaji mah dibawa tongkatnya sama saya kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mudah-mudahan sehat lah ya. Waalaikumsalam Kang Hamidan. Kang Hamidan sehat Kang Hamidan. Oh ya Kang Peri, tuh lemarinya udah saya pasang tuh. Ya. Dia rapi. Pengamal Toriko apa jangan? Toriko apa ya? Enggak, saya enggak pengamal bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oma sehat Oma. Mbak Anik sehat. Cek WA saya. Siap Kang Hamidan. Mana belum ada WA. Waalaikumsalam Tehrin. Belum ada WA Kang Hamidan. Waalaikumsalam. Teh Fitri kemana aja nih? Baru kelihatan sehat ya Fitri. Ngaji kitab Aqabatul Thariq ya. Hari ini sehat hari ini. Kalau ngaji sore gini mohon maaf ya, agak berisik. Oh sudah jadi. Oh lemari siap Kang Hamidan. Kapan mau dibawa Kang Hamidan? Nanti dibawanya pas pindah ke Muara aja deh ya. Ya mudah-mudahan pindah bisa ke Muara akhir Agustus ya, mudah-mudahan gitu. Jadi nggak ribet gitu. Tapi kalau mau dibawa sekarang nggak apa-apa. Tapi Fitri kerjanya lancar tapi Fitri. Oh lagi di kampung, lama amat di kampung tumben. Waalaikumsalam Rifa. Ngaji tentang apa Ustaz? Tentang apa ya? Tentang segala macam. Pokoknya tentang manusia lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen Syarifah. Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang amat sangat saya hormati dan Allah muliakan, terkhusus kepada teman-teman di New Zealand, ya mohon maaf kita ngajinya pakai TikTok ya, gabung dengan teman-teman NK di Indonesia ya, dikatakan operatornya sedang off ya, kayaknya sedang tidur ya Kang Isep. Jadi kita ngajinya pakai TikTok. Ya biasa kita untuk ngaji kitab Aqabatul Thariq ini menggunakan Zoom ya, dan dikhususkan untuk teman-teman di New Zealand. Tapi karena Kang Isepnya lagi tidur ya, akhirnya kita ngajinya pakai TikTok ya. Jadi teman-teman yang bertanya tumben ngajinya sore, itu tadi karena biasanya kita pakai Zoom ya, karena Kang Isepnya tidur, akhirnya kita pakai TikTok. Nah teman-teman semua, untuk sore hari ini kita akan ngaji kitab Aqabatul Thariq. Bagi teman-teman yang pernah ngaji ya silahkan ngaji lagi. Bagi teman-teman yang belum, yang baru bergabung dengan NK, yang lebih diutamakan ya, untuk apa? Untuk memahami pondasi perjalanan spiritual ya. Kitab Aqabatul Thariq ini memang dikarang ya oleh guru kita ya, Luqman Saleh Mar'i. Untuk apa? Untuk pondasi awal dalam perjalanan tasawuf atau perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya perjalanan teman-teman semua pasti banyak rintangan. Nah, di dalam kitab Aqabatul Thariq ini dijelaskan tentang beragam macam rintangan yang sering dihadapi, yang sering kita rasakan dalam perjalanan spiritual itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang berkaitan dengan makhluk. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita menghadapi, bagaimana sih keluar dari pergolakan yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan makhluk yang kita namakan dengan fitnah. Tapi sebelum kita mulai teman-teman semua, seperti biasa ya kita akan awali dengan tabaruk dan bertawasul, terkhusus kepada Al-Imam Ghazali, yang memang kitab ini adalah mukhtasar atau ringkasan dari kitab Minhajul Abidin. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita semua, ya terkhusus dari Imamuna Al-Ghazali. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syaihina wa murabbi rohina wa mursidina wa mu'alimina wa ustazina al-alim al-alamah al-arif billah as-sayyid Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi Syekh Qutbi Rabbani wa Ghaus Samadani Asy'ari Syekh Qadir Az-Zailani qadasallahu sirrul aziz wa bijahi sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Ghausil Azam Sultanul Awliyail Arifin Sayyid Syekh Abi Hasan Ali Asy'ajili wa bijahi sayyidi Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa ila hadrati sayyidi Syekh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Teman-teman semua, mohon maaf ya kalau ngaji sore itu agak bising ya, karena memang di rumah saya ada 3 anak kecil ya. Mohon maaf banget ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kehusuan kita dalam mengaji. Baik teman-teman semua, ya sebelum kita mulai masuk ke materi kitab Aqabatul Thariq, akan kita awali dengan muqaddimah, pembukaan. Apa sih fungsi dari muqaddimah? Fungsi dari muqaddimah itu adalah untuk teman-teman memahami pelajaran yang akan kita bahas.
Jadi tidak menyasar jauh ya terhadap apa yang akan kita bahas nanti, dan teman-teman sudah mempunyai gambaran secara garis besarnya tentang apa yang akan kita kaji. Itulah fungsi dari muqaddimah. Dan di muqaddimah itu ada 50% ilmu, teman-teman. Jadi ketika kita ngaji telat nih, maka teman-teman kehilangan 50% ilmu itu. Itulah pentingnya ketika kita ngaji ya dengan menggunakan muqaddimah. Baik teman-teman semua, dalam perjalanan spiritual atau dalam perjalanan usulu ilallah, sampainya kita kepada Allah, tentu tidak mudah. Beragam macam hal sering membuat diri kita itu tertahan. Lalu apa saja yang bisa membuat kita tertahan sehingga kita tidak melanjutkan perjalanan kita menuju Allah? Ya salah satunya adalah makhluk itu tadi. Ya teman-teman silahkan tulis dulu ya. Pelajaran imla itu pelajaran dikte ya, kalau bahasa Sunda itu imla itu dikte. Guru berbicara, murid menulis pakai bahasa Arab. Contoh bisa tolabu apa ya ditulis sama kita, namanya itu imla gitu. Nah, ketika terjadi dua interaksi antara satu orang dengan orang lain, karena kita adalah makhluk sosial, mustahil kita akan lepas dari yang namanya interaksi sosial. Nah, ketika antara satu manusia dengan manusia lain terjadi interaksi, maka ini yang dinamakan dengan fitnah. Fitnah. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ini yang dinamakan dengan gejolak. Cuman kalau di bahasa Arab kan ini yang dinamakan dengan fitnah. Nah, fitnah ini sesuatu yang memang mesti kita hadapi ketika kita sedang bersinggungan dengan makhluk yang lainnya. Dan tidak mungkin kita lepas dari yang namanya fitnah ketika kita bersosialisasi dengan makhluk yang lainnya, ya. Nah, fitnah itu bukan sesuatu yang buruk, teman-teman semua. Ya, sekali lagi saya ulangi, fitnah itu bukan sesuatu yang buruk. Fitnah itu adalah sarana atau wasilah. Agar apa? Agar keimanan dalam diri kita itu nampak. Ya. Nah, fitnah itu adalah idkhalu zahabi finnari lituzhira jaudatahu min itihi. Fitnah itu agar besi, ya kalau dalam bahasa Arabnya idkhalu zahabi, memasukkan besi atau emas, finnari ke dalam api, lituzhira jaudatahu, untuk memunculkan keaslian dari besi tersebut dengan cara memisahkan karat-karat yang ada dalam besi tersebut. Jadi fitnah adalah sarana yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk memunculkan sesuatu yang asli. Itu yang dinamakan dengan fitnah. Ketika teman-teman ya ada clash, ada masalah dengan teman, dengan keluarga, dan dengan yang lainnya, oke? Teman-teman tinggal tunggu waktu ya, jangan reaksional, tinggal tunggu waktu. Menunggu untuk apa? Menunggu bagaimana keaslian sesuatu yang tadinya gelap, nanti teman-teman akan melihat keasliannya itu seperti apa dengan adanya fitnah itu tadi. Jadi fitnah itu dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan al-kashfu, teman-teman. Apa al-kashfu? Menyingkap yang tadinya terhijab
tertutup, dengan adanya fitnah ini terbuka, sehingga teman-teman bisa melihat sesuatu dengan jelas tanpa adanya penghalang. Itu adalah fungsi dari fitnah. Nanti teman-teman bisa melihat mana teman, mana kawan, mana yang harus teman-teman akrabi, mana teman-teman yang harus kita jauhi. Dilihat dari fitnah itu gitu. Jadi jangan reaksi, jangan reaktif gitu ya. Tenang, beningkan dulu airnya. Untuk apa? Melihat sesuatu yang ada dalam air tersebut. Ya, jika ingin melihat ikan di dalam kolam, ya biarkan saja, tunggu airnya sampai bening, baru nanti kelihatan airnya. Nah, itu fitnah itu di situ fungsinya, agar kita mampu melihat segala sesuatu secara objektif. Nah, teman-teman, lalu dalam kitab Aqabatul Thariq ini, fitnah itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama, nah ini yang sering pasti teman-teman hadapi ya. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi nih. Makhluk adalah penghalang pertama dalam perjalanan spiritual. Interaksi antara sesama makhluk di antara kita semua itu yang dinamakan dengan fitnah. Nah, fitnah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang sering kita akan dapati dalam fitnah ini, yang pertama adalah fitnatul mal. Fitnah berupa harta. Kita nih ribut sama teman, dikucilkan, itu pasti apa tuh? Kan harta, teman-teman, bukan sama yang lain. Nah, makanya ditulis yang pertama adalah fitnah tuh tentang mal. Jadi kita buka yuk ya, di surat 20 ayat 131. Mohon maaf teman-teman ya, ini saya masih apa ya namanya, masih gerges gitu ya kalau bahasa Jawa ya, masih gerges, masih belum 100% gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi ajwajan minhum jahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Oke teman-teman ya, kita buka surat Thaha ayat 131. Wala tamudanna ainaika, dan janganlah engkau tujukan, picingkan ya kalau bahasa gitu tuh, dan janganlah engkau picingkan ainaika, mata engkau, ila ma mata'na bihi, kepada orang-orang yang telah kami berikan nikmat, orang-orang yang telah kami tinggikan posisinya, minhum, dari orang-orang tersebut ya, zahratal hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan dunia. Tujuannya apa sih? Linaftinahum fi, bahwa mereka diberikan posisi itu untuk apa? Linaftinahum fi, mereka itu diuji. Oke. Jangan kamu pengen masuk ujian tersebut gitu. Jadi fitnah harta ini apalagi buat perempuan ya, itu terjadi ketika kita melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Itu biasa begitu.
tiba-tiba rumah kita nggak indah lagi, tiba-tiba pasangan kita nggak indah lagi, ya tiba-tiba anak kita nggak indah lagi, tiba-tiba apa yang kita miliki nggak indah lagi. Jadi fitnah harta yang terjadi dalam kehidupan kita ini pertama kali hadir ya saat apa? Saat mata kita itu melihat nikmat yang pada ada diri orang lain gitu. Kayaknya orang lain enak deh. Kayaknya orang lain bahagia, kayaknya orang lain sukses, kayaknya orang lain begini dan begitu. Ternyata itu adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Pada hakikatnya semua manusia saat ini juga sedang mengalami masalahnya masing-masing. Ya, saya tekankan nih. Semua manusia tanpa terkecuali sedang mengalami masalahnya masing-masing. Tidak ada manusia yang saat ini sedang baik-baik saja. Apalagi zaman sekarang teman-teman ya, di zaman medsos ini banyak orang yang mengumbar tentang masa kehidupan pribadinya, dijadikan vlog. Mungkin tujuan orang tersebut ingin nyari cuan doang. Salahnya kita tertarik untuk meniru kehidupan orang tersebut. Kalau memotivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita melihat hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu pada akhirnya ada yang namanya perbandingan. Membanding-bandingkan nikmat orang tersebut dengan nikmat yang ada saat ini dalam kehidupan kita. Nah itu menjadi akar dari segala macam permasalahan. Bagi buat perempuan, ketika dia melihat ya di status orang atau status temennya, suaminya begini, romantis, perhatian, lalu ada keinginan suaminya untuk melakukan hal yang serupa gitu, seperti apa yang dilakukan oleh temannya kepada dirinya gitu. Nah itu menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan sosial. Nah, maka dalam Quran jelas dalam surat Thaha ini wala ta'udanna ainaika, jaga pandangan. Nah kalau jaga pandangan dalam Quran ini dinamakan dengan ghadul basar. Jadi ghadul basar ini bukan hanya untuk laki-laki melihat perempuan, tapi juga perempuan menjaga pandangan untuk tidak melihat nikmat yang ada pada orang lain. Kalau zaman sekarang, nah ini fitnahnya sudah semua jatuh kepada handphone, gitu. Sehingga nanti pada akibatnya memaksakan diri di luar batas kemampuan, memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ini yang paling berbahaya teman-teman. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki dari Rabb Anda khairu wa abqa itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi teman-teman ya, tentang wa rizqu rabbika khairu wa abqa itu tentang apa? Tentang apa yang ada saat ini dalam genggaman Anda itu lebih baik, karena Allah mempunyai nama Al-Kafi. Nama Al-Kafi ini ketika tertajalli dalam diri kita, maka kita akan dipas-pasin sama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Duit kita segitu, rumah kita di situ, anak kita itu, teman kita yang itu, baju kita yang itu, makan kita yang itu, sudah dipas-pasin sama Allah. Tapi ketika kita keluar dari track, melihat nikmat yang ada pada orang lain, nah disitulah mulai ajab itu mulai muncul dalam kehidupan kita.
Jadi teman-teman semua, yang paling penting dalam menjaga fitnah itu adalah sering-seringlah teman-teman ngelihat ke dalam, jangan ngelihat keluar. Nanti nggak indah apa yang sedang kita rasakan, tiba-tiba nggak indah. Padahal kemarin kita ngebahas dalam hikam itu apa, tentang istijraj. Awal dari istijraj adalah ada mulhasas ala nikmah, tidak peka terhadap nikmat yang sudah Allah berikan, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah, lupa menikmati apa yang sedang Allah hadirkan saat ini. Di mata kita jelalatan, pengennya keluar terus. Pada akhirnya hidup kita banyak keluhan. Nah, itu awal kita akan mendapatkan apa? Istijraj, teman-teman. Hati-hati. Jadi kita lihat lagi kitab Aqabatut Thariq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa diri kalian semua. Walakini, akan tetapi, ahsya, aku lebih takut, antabusuta dunya, Allah membukakan apa? Dunia alaikum, kepada kalian semua. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah membukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Patana fasuha, kemudian orang-orang sebelum kalian itu ketika dunia dibukakan kepada kalian itu berlomba-lomba, ya, saling berebut, saling dengki mendengki. Kama tanah fasuha, sebagaimana apa yang akan kalian kerjakan gitu ketika dunia itu dibukakan kepada kalian. Fatahlikakum, kemudian kalian semua akan dihancurkan. Kama ahlakathum, sebagaimana mereka dihancurkan. Ya teman-teman semua, ketika kita sedang tidak punya, ya biasanya kita idealis. Tapi idealis itu tidak cukup kalau belum diuji gitu. Jadi idealis itu akan teruji, dan kita memang mendapatkan idealis saat kita teruji, teman-teman semua. Jadi kata Rasulullah SAW, aku nggak takut kalau kalian fakir, karena memang sudah terlatih dalam kefakiran itu. Justru yang aku takutkan apabila kalian dibukakan, ya, dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu kalian fatanafsuha, berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk saling tinggi meninggikan di antara kalian semua. Berlomba-lomba untuk saling mengejar validasi. Di saat itulah, ya, kalian akan dihancurkan. Oleh apa? Oleh ego diri kita sendiri gitu. Nah, ini fitnah dunia, teman-teman. Nah, terkait dengan fitnah dunia ini, ya banyak sekali fenomena-fenomena yang saat ini marak, yang saat ini hadir di tengah kehidupan kita. Mampir di dalam diri kita, mampir di keluarga kita, mampir di teman-teman kita yang lain sebagainya. Nah, nanti dari sini, teman-teman, ya, muncul satu penyakit yang dinamakan dengan al-hikdu. Apa itu hikdu? Hikdu itu adalah menyimpan permusuhan. Kalau sudah al-hikdu, nanti timbul apa yang dinamakan dengan al-ghadab. Apa itu ghadab? Amarah. Kalau sudah amarah, maka apa yang terjadi? Akal sehat kita tuh hilang. Kita sudah tidak mampu lagi melihat sesuatu secara jernih. Karena segala sesuatu diukur oleh emosi kita, diukur oleh ego kita. Melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain, teman-teman semua, itu selalu berdasarkan tendensius. Ini kalau orang sudah nyampe sini, nah ini sudah susah, karena sudah masuk pada kategori hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah penyakit mental yang amat sangat berbahaya, dan zaman sekarang ini, ya,
Dan zaman sekarang ini sudah menjadi satu tren. Apa itu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau orang sudah nyampe penyakit ini, maka tidak ada lagi obat. Ya, kalau orang sudah nyampe sini, maka sudah tidak ada lagi obat. Obatnya apa? Kecuali kematian itu sendiri. Karena ini adalah sesuatu yang paling berbahaya, teman-teman ya. Hah? Yang enak aja dah. Nasi. Mie ayam aja dah. Nah, ini sudah menjadi satu tren. Ya, ini sudah menjadi satu tren. Penyakit mental seperti ini. Yang lebih parahnya sifat hasud ini, teman-teman, ketika apa sudah membawa orang yang tidak tahu apa-apa untuk membenci sesuatu yang kita benci. Orang ini nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba ikut benci gitu. Nah, biasanya ini selalu diawali oleh apa? Yaitu tadi fitnatul mal. Melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Biasanya ini kerap terjadi pada orang yang dulunya selepel dengan kita. Kok dia bisa, saya nggak bisa, padahal kita mulainya bareng. Teman-teman kalau lihat kartun ya, pasti ngerti apa yang saya omongin. Dia punya guru nih, ya, satu guru nih. Oke, satu guru. Nah, guru ini punya murid 2 orang. Sama-sama nih belajar, sama-sama berlatih, sama-sama perih gitu ya. Tapi ya satu ketika si guru ini mau wafat biasanya nih, ya, gurunya ini menunjuk satu orang di antara 2 muridnya, kamulah yang akan meneruskan saya. Tentu saja si murid yang satu lagi nggak puas. Kenapa nggak saya? Kok malah dia yang dipilih gitu? Saya kan lebih ini, saya kan lebih rajin, saya kan lebih ini. Ternyata si gurunya, teman-teman nih, mampu melihat kebeningan, kebersihan jiwa dari muridnya itu tadi. Teman-teman pernah nonton Kung Fu Panda kan? Pernah nggak? Ya, Kung Fu Panda pernah lihat kan? Ya, gurunya siapa tuh? Gurunya siapa? Lupa lagi namanya tuh. Ya, pokoknya yang belalang sembah kan gurunya tuh. Punya 2 murid, satu si panda itu, si Po kan, satu lagi yang tiger, macan. Mana yang dipilih adalah si Po itu nanti. Kan si Po mempunyai kebeningan hati. Dan dari situ kenapa? Karena merasa lebih layak. Nah, biasanya kita tuh iri dan dengki kepada orang yang memang selevel dengan kita. Kita nggak mungkin iri, dengki kepada orang yang lebih jauh levelnya dibanding kita. Pemulung, ya teman-teman, dia akan iri sama siapa? Sama pemulung lagi. Nggak mungkin iri sama pengusaha, sama miliarder tuh nggak mungkin iri. Dia ketika ngelihat rumah besar dia nggak bakal iri. Tapi ketika ngelihat temennya yang sesama pemulung lebih sukses dari dirinya, baru timbul sifat hasad dalam hatinya. Ya, jangan Anda memicingkan mata Anda melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Itu paling berbahaya. Saat itu tiba-tiba nikmat yang ada dalam diri kita itu anyep, nggak enak lagi. Jadi nikmat itu bisa kita nikmati saat apa? Saat tidak membandingkan nikmat yang ada dalam diri kita ya terhadap orang lain. Teman-teman fokus pada apa yang saat ini Allah hadirkan. Maka kurang-kurangilah ngelihat orang lain, ya stalking orang lain, kurang-kurangin.
kepo kurang-kurangin, karena itu nggak berguna, berbahaya. Jangan mau tahu urusan orang lain, itu jurus selamat ya zaman sekarang. Jangan mau tahu urusan orang lain dan jangan melihat nikmat orang lain. Cukup teman-teman, apa yang saat ini Allah hadirkan nikmati. Ya, jangan kepo. Ya, jangan kepo terhadap nikmat yang ada pada diri orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini fitnah yang kedua. Kalau tadi kan fitnatul mal ya. Nah, ini yang sering menimpa diri kita. Nah, ini sekarang fitnatul ahli min ajwajin wa auladin. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang sekarang teman-teman rasain nih. Fitnah ahli yang masuk pada keluarga kita. Berikut yang masuk nih, yang include adalah pasangan, auladin dan anak. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Dan kita tidak mungkin bisa lepas dari ini. Ya teman-teman yang saat ini merasakan ini, nanti ada kiat-kiatnya tentang bagaimana sih cara kita keluar dari fitnah yang masuk pada keluarga, ya, pasangan dan anak-anak kita. Jadi fitnah yang terjadi di antara orang-orang yang terdekat dengan diri kita, ya, baik pasangan ataupun anak, itu dikarenakan ada relationship, ya, adanya hubungan. Nah, hubungan ini bisa menjadi nilai kebaikan kalau didrive oleh ilmu dan iman, teman-teman. Sekali lagi, hubungan ini bisa menjadi kebaikan kalau didrive oleh ilmu dan iman. Jadi teman-teman harus yang pertama memiliki adalah ilmu itu dulu. Ilmu itu dibangun atas dasar apa? Yaqazatun, atas dasar kesadaran. Bagaimana cara membangun atas dasar kesadaran? Teman-teman tinggal bagaimana yang pertama kali banget mempertanyakan. Nah, untuk apa saya menikah? Dan ikutan tren, karena pernikahan itu bukan perlombaan, Kang Hamidan. Siapa yang lebih dulu, bukan tentang itu. Pernikahan adalah tentang kesadaran yang dibangun atas dasar ilmu, atau ilmu yang dibangun atas dasar kesadaran. Siapa yang harus saya nikahi? Apa yang harus saya persiapkan ketika saya menikah? Itu untuk pasangan, untuk anak pun sama. Untuk saya, untuk apa saya punya anak? Apakah hanya sebatas biar kalau ditanya udah punya anak, udah sebatas itu saja? Atau ada sesuatu yang lain yang harus saya kejar? Bahwa mempunyai anak adalah bukan tentang membangun dinasti biologis, tapi tentang mewariskan nilai ideologis kepada anak. Bahwa anak adalah orang yang akan meneruskan tauhid yang ada dalam diri kita. Sebagaimana yang pernah dicontohkan
oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Allah Zakaria meminta kepada Allah putra, ya, yang bernama Yahya, bahwa nanti anaknya itu akan menjadi penerus estafeta dakwah. Ini harus dibangun, bahwa mempunyai anak bukan tentang hanya penerus biologis saja, tapi penerus ideologis. Ketika kita membangun rumah tangga berdasarkan kesadaran, bukan lagi berdasarkan kebiasaan, maka hal itu akan menjauhkan diri kita dari apa? Dari fitnah. Dan saya yakin teman-teman yang ngaji di NK, ya, atau ngaji demen-demen ngaji kesadaran gitu, ini biasanya berangkatnya itu atas dasar apa? Atas dasar pergorakan batin yang kita hadapi ketika kita mempunyai masalah dengan orang-orang terdekat kita gitu. Itu biasa di situ. Nah, ketika teman-teman mempunyai masalah dengan keluarga, lalu teman-teman berjalan dalam ranah tasawuf, dalam ranah kesadaran, teman-teman sedang menginjak, ya, pijakan yang rapuh. Teman-teman ngaji nih kan ada masalah dengan pasangan. Ini biasa kan istri, biasanya kan gitu tuh. Kenapa ngaji? Karena lagi ada masalah sama suami. Ngaji kesadaran, ngaji tasawuf dan lain sebagainya. Teman-teman pahamilah, teman-teman sedang berjalan di pondasi yang rapuh. Kenapa saya bilang rapuh? Ketika teman-teman baik lagi dengan pasangannya, kembali seperti sedia kala, maka teman-teman saat itu juga melupakan perjalanan yang sedang teman-teman lakukan. Atau pada satu titik di mana pada akhirnya gitu ya, kita tidak lagi bisa berjalan bareng dengan pasangan kita, maka teman-teman akan melupakan perjalanan itu juga. Karena teman-teman berjalan pada sesuatu yang rapuh. Maka saran saya teman-teman, ketika memang awalnya seperti itu, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk apa? Berpindah, men-switch dari apa? Dari sesuatu yang rapuh itu menuju sesuatu yang kokoh. Yaitu saya berjalan menuju Allah karena Allah, bukan karena pasangan saya. Makanya kan sekarang rame itu yang ngaji-ngaji kesadaran, ustadz-ustadz yang ngomongin cinta itu rame kan. Itu menunjukkan apa? Betapa orang yang sedang berbicara tentang agama pada sebenarnya, ya, dia sedang berlari gitu ya. Dia sedang menuju pelarian menggunakan agama itu sendiri gitu. Pada akhirnya agamanya rapuh nanti gitu. Maka saya bisa perhatikan kalau dia datang ngaji, yaitu karena masalahnya suaminya, kalau masalah istrinya, saya bisa ngasih challenge. Ini orang paling lama 1 tahun ngaji. Setelahnya buyar. Kenapa? Dia sedang berjalan dalam perjalanan spiritual itu menggunakan sesuatu yang rapuh sebagai pijakan awalnya. Gedung ya yang bertingkat-tingkat itu teman-teman, dia nggak mungkin bisa berdiri lama ketika apa? Pondasi awalnya itu rapuh. Nah, bagaimana kalau kita sudah mulai di sini awalnya gitu teman-teman, tinggal di switch. Bahwa saya berjalan menuju Allah, bukan sedang ingin suami saya baik, bukan sedang ingin istri saya baik, bukan sedang ingin anak saya baik, bukan sedang ingin pasangan saya baik, tapi saya ingin berjalan menuju Allah karena saya ingin baik. Itu yang harus teman-teman tanamkan. Jadi jangan sampai belajar hikam, belajar tasawuf, lalu pada akhirnya ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan itu nanti di broadcast semua ke pasangan kita. Ini lihat mah, kemarin aku ngaji begini, kamu harus nggak boleh begini. Saya jamin 1 tahun teman-teman ngaji, setelah itu udahan. Ya, setelahnya ambruk tengah jalan.
Jadi ngaji tasawuf adalah untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, hatta untuk pasangan kita. Biasa kan gitu. Bagi yang suami, yang istrinya ngaji, suaminya kagak kan. Suami saya itu susah ngaji, ya, sibuk nyari duit terus. Diamin teman-teman, ya nggak usah dipusingin, nggak usah dihiraukan. Teman-teman aja yang ngaji terus. Ya, ngaji itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, itu biasa fitnahnya awalnya di situ. Ingat, ketika kita berjalan menuju Allah, karena sesuatu yang rapuh sebagai dasar pijakan kita, maka gak mungkin bertahan lama kita berjalan menuju Allah. Kenapa? Pijakan yang kita pijak itu terbuat dari sesuatu yang rapuh. Sebulan, 2 bulan, udahan, jedrak, 3 bulan, setahun. Jadi berjalan menuju Allah, ya, unconditionally, ya, tanpa syarat apapun, karena memang saya ingin berjalan menuju Allah. Kalau awalnya memang karena makhluk, teman-teman tinggal rubah. Oh ternyata bukan karena ini saya berjalan, memang karena seharusnya saya berjalan menuju Allah. Karena kalau teman-teman ya berjalan menuju Allah karena makhluk, nanti gagalnya juga karena makhluk. Teman-teman ngaji karena putus cinta, setelah dapat cinta biasanya udahan, karena sudah mendapatkan apa yang selama ini cari. remeh banget ya alasannya, karena makhluk gitu, remeh. Kalau teman-teman memulainya karena Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita gitu. Karena niat itu ya adalah mesin pelontar. Oke teman-teman, kita sekarang lihat surat 64 ya. Buka surat 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Taghabun ayat 25. Ini nggak nyampe ya. 14 sampai 15 teman-teman. Dadah, main ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwal lakum, itu adalah musuh bagi diri kalian. Fahdharuhum, kata Allah, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Nah, hati-hati di sini yang tadi saya sudah bilang ya, bahwa pasangan kita, anak kita, orang-orang terdekat dengan kita, ini bisa menjadi kebaikan kalau kita setir dengan ilmu dan iman. Ilmu itu harus dibangun atas dasar kesadaran. Jadi ketika fahdharuhu adalah tentang bagaimana teman-teman semua membangun relasi dengan pasangan kita, dengan anak kita, harus berdasarkan kesadaran. Dari kesadaran melahirkan ilmu. Itu yang ketika kita adalah fahdharuhu. Kalau enggak, teman-teman akan kegiles oleh apa? Oleh fitnah itu tadi gitu.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ketika kita sadar berumah tangga, teman-teman, sikap kita tuh begini. Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan, wa tasfahu, ya, lalu kamu santuni, ya, secara lahir batin, wa taghfiru, kemudian kalian mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, ya, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, itu maha ghafur, maha pengampun dan maha rahim. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian itu apa? Fitnah. Sudah dijelaskan oleh Allah, fitnah, bahwa harta kita, anak-anak kita itu bisa menjadi fitnah. Nah, makanya kalau nggak mau jadi fitnah harus dibangun atas dasar ilmu dan kesadaran gitu. Kalau enggak ya kita kegiles, teman-teman. Berapa banyak orang nggak ngaji, ya, karena pusing mikirin anaknya. Berapa banyak orang nggak ngaji karena mikirin istrinya. Berapa banyak orang yang layamutu walayah, ya, nggak mati nggak hidup. Kenapa? Karena pusing mikirin anak istrinya. Kenapa? Itu sudah terkena, ya, sengatan fitnah namanya. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah yang reward yang amat sangat besar. Ya, jadi dalam Quran pun sudah dijelaskan. Jadi kalau istri anak itu fitnah, teman-teman, ya, istri itu fitnah, maka jangan menambah fitnah, ya, cukup satu aja, karena fitnah kan. Jadi jangan nambah fitnah, ini koleksi fitnah gitu kan. Ya, satu aja udah, ya. Karena fitnah dalam Quran jelasin, ya. Jadi jangan nambah fitnah, satu aja fitnahannya, sengatannya dahsyat. Tiap malam kita bengong aja laki-laki di teras, mikirin apa tuh? Mikirin istri, bagaimana besok bajunya, bagaimana besok dandanannya, bagaimana besok makannya. Itu tersengat fitnah, ya. Ya kan, laki-laki tuh yang udah menikah itu pasti senang bengong di teras, bukan lagi enjoy, lagi apa, lagi tersengat fitnah itu. Tiba-tiba jadi puitis, tiba-tiba jadi apa? Jadi falsafi banget gitu kan. Nah, ngerokoknya dalam banget lagi. Kayak lagi apa ya? Lagi mikirin gitu ya, kayak lagi merenungi sesuatu yang dalam banget gitu. Lagi tersengat gitu. Udah gitu pengen nambah lagi. Allah, ya, satu aja, just one, satu. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Abad itu nanti ini aja nih, apa, di videonya aja dah, kasih dah cuplikannya, nanti saya posting di apa, di apa sih namanya, di PT, nanti saya posting di PT. Jadi hype hanya untuk Abah Tito. ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ini, maka sesungguhnya aku la ra'al fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqil qatri, kata Rasulullah. Fa ini, maka sesungguhnya aku la ra'al fitana, melihat fitnah, taqa'u khilala, situ silih berganti. Fitnah datang silih berganti. Buyutikum, adanya itu di rumah kalian semua. Jadi jangan teman-teman nyari fitnah itu di luar rumah, ternyata fitnah itu ada di dalam rumah kita sendiri, kata Rasulullah. Kawak il qatri, sebagaimana hujan yang deras. Tadi saya bilang ngerokok di teras, ya,
lagi seolah-olah mikirin sesuatu yang apa gitu, padahal sedang tersengat fitnah. Memang kata Rasulullah, fa ini la ra'al fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqil qatri. Aku melihat, pakai ini lagi harfu taukid, maka sesungguhnya aku sudah melihat fitnah itu terjadi silih berganti buyutikum, adanya tuh di rumah-rumah kalian, kawaqil qatri, sebagaimana hujan yang amat sangat deras. Artinya tanpa jeda teman-teman ya, tanpa jeda, tanpa bisa kita skip. Bayangin tuh ya, ketika apa? Ketika kita tidak mampu mendrive rumah tangga kita dengan ilmu dan iman, akhirnya itu hanya menjadi beban saja, hanya menjadi luka yang terus menganga, ya kan? Jadi teman-teman sekali lagi yang belum nikah, ya jangan panas. Oh teman kita nikah, enggak, pernikahan itu bukan perlombaan. Ya bagi Kang Hamidan, Isep, Oki, udah santai aja, karena pernikahan itu bukan perlombaan. Karena pernikahan itu adalah tentang kepantasan dan kesiapan. Kalau belum siap, belum pantas, jangan. Anak orang kasihan, sama bapaknya disayang-sayang, dimanja-manja, dibawa susah ya. Ya udah jangan ya, jangan, kasihan temen-temen, sama bapaknya itu dimanja-manja loh, ya kan, ya dimanja-manja, disayang-sayang, dibawa susah. Kalau belum siap jangan. Kalau sudah nikah, pertahankan apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi pertahankan. Memang ini adab dalam perjalanan teman-teman. Nanti saya akan ada kitabnya itu. Saya berbicara ini ada kitabnya. Jadi bagi para murid itu dalam kitab Adabus Sulukil Murid dijelaskan begitu. Bagi seorang murid yang sudah menikah, pertahankanlah. Bagi murid yang belum menikah dan belum siap, maka jangan dulu menikah. Sampai kapan? Sampai dia wusul kepada Allah. Nah begitu baru boleh menikah, katanya begitu. Artinya sampai siap secara finansial, secara zahir ataupun batin, baru boleh menikah gitu. Nah, jadi jangan, bukan perlombaan pernikahan itu, tenang aja, kalem ya. Kang Hamidan kalem, Kang Febri kalem ya, santai ya, santai. Kalem aja, kalem ya. Kayaknya teman-teman sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini biasanya kalau di Zoom tuh enak, pertanyaan tuh langsung ngomong gitu ya. Tapi kalau di TikTok susah. Komal, oh ya Komal. Kalau Komal tuh dimensi panas dah. Enakan Zoom tuh lebih adem gitu. Vibrasinya tuh lebih adem gitu Zoom. Panas Komal tuh ngomongin Allah tapi sambil berantem kan nggak lucu ya. Kayak ngomongin politik gitu, aneh kan. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut ya. Aman kali ya. Itu temen-temen tuh nggak mungkin lepas dari yang pertama tuh fitnatul mal dan fitnatul ahli, fitnah dalam keluarga itu pasti akan mengalami itu. Jadi temen-temen nggak usah goncang mikirin ini. Jadi ada kalanya begini temen-temen, nih saya kasih tips rahasia ya. Ada kalanya dulu kita bisa bisa ngasih
bisa begini dan begitu. Tiba-tiba kita difakohkan sama Allah, ya, dijatuhkan ya secara finansial. Lalu pada akhirnya kita tidak bisa ngasih ini, tidak bisa memberi itu gitu, karena kita sedang didera oleh keterbatasan. Lalu kita menganggap kita ini harus kaya, harus apalah gitu ya, secara logika kita untuk bisa ngebantu orang gitu ya. Padahal itu bisa jadi jatuhnya dari ego. Ego apa? Ego kita ini ingin selalu dilihat di atas. Hati-hati itu. Nah, ego kita ingin selalu dilihat dari atas. Itu bukan karena Allah, tapi karena ego kita ingin selalu dilihat dari atas. Jadi yang paling tepat ketika kita sedang berada di bawah, menikmati aja. Oh, saya sedang berada seperti ini. Saya sedang dibeginikan oleh Allah. Saya sedang tidak bisa memberi. Saya sedang dalam kondisi keterbatasan. Ya udah, nikmatin itu. Ketika sudah dinikmatin, insya Allah akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Saya bilang kan, kenapa masalah kita itu terus? Jawabannya cuma satu, karena karena belum kita nikmatin. Ibaratnya kita dikasih makanan oleh panitia, ya. Kasih makanan nih. Kalau makanan itu belum kita nikmatin, maka nggak boleh nambah. Itu kan belum habis, teman-teman semua. Habisin dulu, nikmatin dulu. Nanti juga akan dikasih yang lain lagi. Karena takdir itu seperti makanan, memang dia harus dihabiskan dulu. Pedih yang saat ini kita rasakan, ya udah nikmatin. Meskipun kita makannya ibaratnya sambil berurai air mata gitu kan. Pernah kita makan ya keluar air mata tuh. Pertama memang ada masalah, kedua memang nggak enak gitu kan. Ya kan? Ya udah nikmatin dulu. Nanti kalau udah habis diganti menu yang lain. Jadi kalau hidup kita itu terus, jawaban cuma satu, belum dinikmatin. Ya udah nikmatin aja, habisin. Ya, penerimaan namanya. Karena penerimaan itu awal dari pertumbuhan jiwa, pertumbuhan kehidupan, pertumbuhan rezeki. Itu penerimaan, teman-teman. Sakit memang sakit, tapi memang harus dinikmati, masalahnya itu. Ya, sakit memang iya, tapi memang harus dinikmati. Bah Dayut, saya Bahdas. Oh ya bah, nanti mampirlah ke Bogor ya, mampir ke Bogor. Tunggu, jadi di Batu Tulis. Tanya saya, kebetulan saya nganggur lama sudah dan sedang menjadi suluk yang terbat datang dari istri. Ya pastilah. Ya teman-teman juga harus berpikir rasional. Ketika kita nggak punya duit, istri marah-marah. Pinter nggak dia kira-kira? Pinter teman-teman. Jadi nggak usah nyalain istri. Istri itu memang mempunyai sifat rasionalitasnya tinggi. Kalau saya nih, ya kalau saya pribadi nggak punya duit, istri saya marah-marah. Oh berarti dia masih pinter. Kalau istri saya nggak marah-marah saat saya nggak punya duit, there is something wrong. Ada yang salah. Pasti kalau dia nggak gila, ya pertama tuh kalau dia nggak gila, kemungkinan keduanya adalah dia main gila gitu. Main gila apa artinya? Ada orang lain yang ngasih duit kepada dia. Berarti kalau dia marah-marah, berarti dia masih normal. Nah teman-teman udah gitu. Ya, jadi nggak ada alasan, ya nggak ada alasan menyalahkan siapapun gitu. Nggak punya duit, istri saya marah-marah ngomel, ya udah memang harus begitu. Ya, saya mau cerita nih tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kalau nggak salah dalam Quran ini diselipkan ya kisah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mendapatkan ibaratnya didiamkan oleh istri-istrinya.
Karena istri-istrinya melihat sahabat-sahabat yang lain itu ya dapat gonimah namanya. Ada dapat segini sampai para sahabat ini membelanjakan untuk istri-istrinya. Singkat cerita nih, para sahabat para istrinya Rasulullah itu nggak mendapatkan gonimah gitu. Sampai Rasulullah itu didiamkan gitu. Kok kami nggak dapat ya? Ada apa ini? Kok saya nggak dapat? Gitu. Akhirnya para istri-istri Rasulullah itu mendiamkan Rasulullah. Sampai Rasulullah itu dalam satu riwayat itu tinggal di masjid, teman-teman. Ya. Sampai Rasulullah itu tinggal di masjid. Dan itu direkam dalam Quran kalau nggak salah ya. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Nabi Adam, teman-teman ya. Ya udahlah memang begitu. Apakah Quran baik tentang uang, Ustaz? Gimana Bang maksudnya, Bang? Uang tuh baik, teman-teman. Uang tuh baik, jangan dimusuhin. Ya. Jadikan dia sahabat. Jangan jadikan musuh. Yang harus jadikan musuh itu dunia, bukan uang. Karena uang itu bisa menjadi nilai akhirat. Karena kita memang sering didogma dari dulu kan, ya oleh kaum agamawan atau dari orang tua kita, dari siapapun, bahwa uang itu nggak baik. Kata siapa? Uang itu baik, ya jadikan dia teman, sahabat. Kalau kita jadikan sahabat, dia akrab sama kita. Kalau dia nggak jadiin sahabat, dia menjauh dari kita. Kan nggak enak musuhan sama duit kan. Baru datang pergi nih musuhan sama duit. Baru aja datang udah pergi lagi dia. Cuman numpang misi doang, permisi gitu. Jadi ini dia sahabat. Kalau bisa, kalau dapat duit tuh lulus. Saya punya guru nih teman-teman ya. Kalau udah dikasih duit sama jamaah, saya awalnya kaget juga. Dikasih amplop sama jamaah nih. Pak Kiai, ini ada sedikit, misalnya ada habis ngaji, ada ceramah atau ada tamu sowan ke kiai tersebut ya. Oke. Itu kiai saya sampai gini, hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Itu uangnya diginiin teman-teman. Amplopnya. Hatur nuhun. Saya kan dalam hati ada timbul seujon, kok begitu banget sama duit gitu kan. Itu pas dulu awal-awal bersuluk lah ya, lagi ganas-ganasnya sama duit. Kata kiai saya cuman bilang gini, saya nanya akhirnya, kenapa kiai digini? Saya bukan ngelihat uangnya, saya ngelihat di situ ada apa? Ada Al-Mun'im, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada Al-Mun'im, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak melihat tweetnya. Jadi ketika saya gini, saya sedang berterima kasih kepada Allah. Nuhun. Nah itu banyak juga tuh Kang Febri ya kan, sesepuh di sana gitu juga kan. Nuhun. Kalau hatur nuhun gini itu di atas 1 juta, Bang. Kalau di bawah 1 juta ternuhun. Gitu aja. Kalau di bawah 1 juta gini, kalau atas 1 juta ternuhun gitu. Canda ya. Kalau sesepuh itu mau dikasih 100.000, 50.000, nuhun gitu. Money love me, money need me, money want me, and it's always her for me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di TF gimana Ustaz, struknya yang digituin ya Ustaz? HP-nya diginiin. Ya, berterima kasih lah ke orang tersebut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nita, Teh Nita, waalaikumsalam. Ya teman-teman jangan musuhan sama duit.
Dulu saya cara pandangnya begitu, dimarahin sama kiai saya. Ya sampean musuhin duit, jangan temenin duit itu gitu. Caranya bersyukur. Di Bogor tuh lagi musim hujan tapi panas temen-temen ya. Ada lagi yang temen-temen tanyakan? Aman ya? Ini bukan masalah tentang duit ya. Maksudnya tadi tuh kita ngebahasnya tentang apa? Tentang istri kan. Nah, istri itu pasti galak sama kita kalau nggak ada duit gitu aja udah. Dan jangan kita musuhin balik. Karena memang itu adalah sesuatu yang bersifat apa? Bersifat realistis. Nanti deh saya bawain kisahnya Rasul tuh. Teman-teman akan terhenyak kaget bahwa Rasulullah SAW itu berhasil menjadi Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu amat sangat humanis, ya, amat sangat manusiawi. Kadang Rasulullah dimarahin istrinya di depan para sahabat. Rasulullah pernah ditagih hutang loh, ya, lagi ngumpul nih. Ya lagi ngumpul sama para sahabatnya. Ya lagi ngaji lah. Datang orang Yahudi. Hai Muhammad SAW, mana kamu punya utang? Bayar. Di depan para sahabat. Itu terekam. Kata Rasul, ya ketahuan nih saya punya utang. Lalu ada Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman, udah sini. Urusannya sama saya aja gitu. Jangan ke Rasulullah, udah urusannya sama saya aja. Manusiawi teman-teman. Jadi belajar tasawuf adalah belajar menjadi manusiawi. Dan saya ingin dicintai, ya menjadi manusia, bukan menjadi sesuatu yang dewa gitu loh. Ya, teman-teman paling enak itu dicintai secara sadar. Begitu para sahabat kepada Rasulullah mencintai Rasulullah dengan sadar. Kalau teman-teman ada di halakoh saat itu nih, baru join misalnya ya, ngeliat Rasulullah ditagih kayak gitu, buset, masa Nabi punya utang? Pasti teman-teman gitu. Kaget pasti, kok Nabi ditagih kayak gitu ya? Itu bukan, itu mengajarkan tentang apa? Basyariah itu tadi. Atau teman-teman misalnya pada saat Rasulullah SAW ada satu riwayat kan, Rasulullah itu pernah sholat subuh kesiangan, akhirnya ada qadha. Coba teman-teman saat posisi qadha kayak gitu, teman-teman ikut bersama dengan Rasulullah misalnya, kaget, masa sih Nabi qadha? Bukan tentang itu mengajarkan tentang sisi kemanusiaan, bahwa Rasulullah itu menjadi Nabi berhasil. Kenapa? Karena menjadi manusia seutuhnya. Nah ini sering dilupakan. Nanti akan kita bahas di kitab Asy-Syifa itu tadi. Dan selain kita melihat tentang keluar biasaannya Rasulullah, juga nanti kita akan melihat tentang hal-hal yang biasa, yang bisa kita contoh sekali dalam kehidupan kita, yaitu sisi basyariahnya. Waalaikumsalam Mas Kara. Ini Fatmawati Fatimah siapa ya? Ya teman-teman, kita lanjutin ya. Aman ya sampai sini ya. Jadi teman-teman ketika ada masalah sama keluarga, masalah sama temen, ya udah itu hal biasa dalam kehidupan. Jangan sampai menjadi satu apa ya, jangan menjadi satu ganjelan lalu pada akhirnya kita tidak berjalan menuju Allah, karena itu menjadi hal biasa. Nah yang ketiga adalah fitnatul mujtama'i. Yang ketiga, oh dari Kalimantan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantannya Kalimantan mana teh? Di kita juga ada orang Kalimantan, Abah Tito orang Kalimantan.
Nah ini namanya fitnah sosial teman-teman. Tuh abad itu dari Kalbah juga. Beliau orang ini orang apa? Orang Dayak dari Dayak abah tuh. Baru mu'alaf. Ya fitatul mujtamai kayak gimana sih teman-teman, kita akan lihat ya. Dalam surat 8 ayat 25. Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, berhati-hatilah kalian semua, fitnatan, terhadap fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian semua, khassah, secara khusus. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, syadidul iqab, itu amat sangat keras dalam siksanya. Ya teman-teman semua, dalam surat Al-Anfal ayat 25 ini Allah memberitahukan fenomena dalam diri kita ya, yang saat ini tengah kita rasakan banget ya. Kata Allah, hati-hati terhadap satu fitnah, gejolak, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian semua. Ya, kalau zaman sekarang ini dinamakan dengan efek global. Perangnya di mana sulitnya nyampe ke kita. Perangnya di Eropa, tapi sulitnya nyampe ke kita. Nah, itu yang dinamakan dengan global. Ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait fitnah yang dilakukan oleh orang lain juga akan menimpa diri kita sendiri. Nah, nanti fitnah ini akan dielaborasi lebih dalam lagi teman-teman semua. Ya, nanti di pengajiannya akan mendatang. Karena memang ini butuh bahasan khusus. Ya, nanti akan saya kasih kajiannya, namanya adalah Ghazwatul Fikr ya. Season jilid 2 ya, Ghazwatul Fikr jilid 2. Ini satu kan pernah kita bahas, nanti ada yang keduanya tuh. Dan teman-teman yang belum dapat Ghazwatul Fikr 1 nanti akan dikasih juga. Jadi memang pengajian ini sebenarnya khusus untuk teman-teman di New Zealand ya, karena haji isepnya ketiduran. Jadi kita ngaji di TikTok gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di TikTok juga jadi reminder kan. Kita dulu ngaji kitab Aqobatul Thariq ya, di bulan puasa ya, di jam-jam segini ya, jam-jam lapar ya, untuk untuk ngisi Ramadan kita ya teman-teman semua. Nah, itu adalah beberapa fitnah yang akan kita hadapi dalam perjalanan spiritual kita. Ada fitnah yang berkait dengan keuangan di antara kita ini. Ada fitnah yang akan, jadi gini teman-teman, fitnah yang masalah keuangan ini adalah masalah yang paling sensitif gitu ya. Maka dari itu teman-teman harus bisa menjaga diri, dan harus bisa memahami dan memaklumi gitu. Itu penting. Yang pertama menjaga diri, yang kedua memaklumi. Dari mana timbul pemakluman ini? Dia akan lahir dari orang yang memang pernah berada di posisi paling bawah dalam kehidupannya. Baru dia akan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ada kalanya kondisi paling bawah dalam hidup kita itu akan melahirkan
pemakluman dan pemaafan kepada orang lain. Contoh begini teman-teman, saya mau mencontohkan diri saya sendiri lah. Waktu pas awal-awal nikah tuh, ya, saya pernah waktu itu namanya ngutang ke warung ya. Ngutang apa? Ngutang Pampers 1 doang teman-teman waktu itu. Saya pernah ngalamin. Jadi di warung itu lagi banyak orang yang beli. Saya nunggu kosong dulu. Nunggu kosong, barulah saya memberanikan diri gitu. Bang, mohon maaf nih bang. Ada apa? Saya mau ngambil itu dong, Pampers 1 doang. 1 renjeng, enggak 1 doang. Hah, 1? Iya 1 doang bang, buat anak saya. Waktu itu Rumi ya kisaran bulanan lah, umurnya masih 3 bulan, 4 bulan. Nah dari situ bukan hanya dia ngasih Pampers doang temen-temen, dia ngasih beras, ngasih apa, telur, ngasih minyak. Kata dia, ini pak ambil semua. Pak saya cuman minta Pampers doang, saya bukan minta ini gitu. Kata dia, buat Pampers aja bapak nggak ada, apalagi buat makan. Oh saya langsung diem tuh di situ. Oh ini kasyaf wali jangan-jangan gitu ya. Ternyata kata dia gini, itu bukan tentang kasyaf teman-teman. Dia pernah di posisi itu kata dia. Pak saya pernah di posisi bapak. Saya tahu perasaan bapak itu seperti apa, bagaimana. Ya, saya mikir dia tuh wali kasyaf, ternyata enggak, dia pernah di posisi saya katanya gitu. Ya saya pernah di posisi bapak dan saya tahu rasanya menjadi posisi itu nggak enak. Sampai sekarang tuh masih ada orangnya ya. Kalau saya ke Pamoyanan, kan dulu rumah saya Pamoyanan, saya selalu lewat situ ya. Kalau jemput anak saya sekolah tuh saya selalu lewat situ dan selalu saya sapa gitu. Karena mengingatkan saya ya, kalau jalan situ mengingatkan saya itu saya pernah di situ gitu. Ya teman-teman, ada kalanya nih salah satu hikmah teman-teman dijatuhkan oleh Allah agar apa? Agar teman-teman merasakan penderitaan orang lain. Kayak Naruto ya. Naruto, teman-teman kenapa dia hebat? Karena dia merasakan posisi yang paling nadir dalam kehidupan manusia gitu ibaratnya. Yatim piatu. Oke. Baru lahir udah dimusuhin sama satu kampung. Karena dia menyimpan apa? Jinchurichi dalam dirinya, yang menyimpan Kyuubi, yang dulu Kyuubi itu yang menghancurkan desa Konoha. Nggak ada yang mau nemenin, semua takut sama si Naruto itu. Dia merasakan perasaan paling primordial dalam diri manusia, sepi, sendiri, terhina, terkucilkan. Ya, udah silahkan nonton Naruto dah. Ya ternyata di situ dia dapat apa? Dapat namanya vibrasi yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Nah dari situ dia menjadi seorang Hokage teman-teman. Kalau kita mau bicara Rasulullah juga sama. Bagaimana Rasulullah di awal beliau lahir nggak punya ayah, yatim. Beberapa tahun kemudian beliau menjadi piatu, lalu diurus oleh pamannya, oleh kakeknya, sendiri sepi. Sehingga begitu Islam awal-awal masuk di Madinah, di Mekah, ya, itu yang menjadi pengikut Rasulullah siapa tuh? Para budak kebanyakan. Bilal bin Rabah, kebanyakan budak. Kenapa Rasulullah mengalami penderitaan itu? Jadi ketika berbicara itu ada energi, ada nyawanya. Kenapa Uje, teman-teman, Allah yarham Uje ini ya, ketika beliau jadi karena Uje mengalami penderitaan itu.
tidak dikucilkan, disingkirkan, tidak dianggap. Akhirnya begitu beliau Allah tarik menjadi orang baik, orang soleh, menjadi seorang dai, kata-katanya itu ada nurnya, ada energinya gitu. Jadi teman-teman yang saat ini di fase titik terendah, yang saat ini dikucilkan, yang saat ini sedang dalam kondisi tidak berguna, santai aja, teman-teman sedang dipersiapkan oleh Allah, sedang menuju sesuatu yang tidak pernah teman-teman pikirkan sebelumnya. Untuk apa? Mengasah daya hassas, kepekaan, agar teman-teman ini mampu merasakan penderitaan orang lain. Ya tenang aja teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kalau saya ngomong tuh ada gitunya ya, ada energinya, ada nyawanya. Kenapa? Karena saya pernah di posisi itu. Ya, karena saya pernah di posisi itu. Coba kalau seandainya tiba-tiba saya itu lahir dari keluarga apa gitu ya, borjuis gitu ya, atau teknokrat, ya udah, ketika saya ngomong kesedihan, kepedihan, kesendirian, ya teman-teman nggak bakal masuk. Ini ngomong apa sih orang gitu. Nah itu teman-teman udah ya. Saat ini teman-teman sedang terjatuh, tersungkur, teman harus memahami selalu ada alasan dibalik sesuatu. Teman-teman sedang disiapkan untuk menjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Teman-teman sedang digosok oleh Allah agar ya batu, kalau diibaratkan batu ini, agar apa sih namanya, sternya itu keluar. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah gimana, nggak usah sedih. Jalani aja apa yang saat ini teman-teman harus lakukan. Kalau lagi susah banget, ngutang teman-teman. Ya, jual baju kita ada yang bagus, jual. Kita punya cincin kayak gini nih berlaku ya, udah jual aja. Punya sepatu bagus, jual aja udah. Yang bisa kita jual, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Dalam kondisi hati yang senang, karena kita yakin Allah sedang mempersiapkan kita menuju sesuatu yang paling tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kesuksesan manusia itu berbeda-beda. Ada yang sukses di waktu masih muda, ada yang sukses di usia 40, 50, 60, atau kepahitan kita saat ini pupuk untuk anak kita. Kita tidak sukses teman-teman. Tapi ternyata ya, kepahitan kita, kepedihan kita ini adalah pupuk untuk anak kita. Pernah teman-teman berpikir panjang gitu loh. Ya Allah, kalau kepahitan, kepedihan ini bisa menjadi pupuk untuk anak saya, bisa menjadi obat untuk anak saya, lebih dari ini aku siap ya Allah, asal anak saya bahagia. Masa kalah sama binatang? Ya teman-teman yang saat ini sedang getir, saat ini sedang bingung mau ngapain ya, udah teman-teman ya, Allah sedang menyiapkan diri kita menjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan itu janji Allah teman-teman. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah tidak menggunakan ba'da, inna ma'al di situ, enggak inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al, disertai kesulitan ada kemudahan. Jadi di setiap kesulitan kita itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan. Agar apa? Agar kita itu tegak lagi, agar kita itu bisa semangat lagi, senyum lagi,
terlalu remeh kalau hidup kita hanya dipakai untuk nangis, sedih, remeh. Hidup kita cuma 80 tahun tuh paling bertahan gitu kan. 70-60 tahun lah. Sayang kalau kita hanya merenggut di pinggiran rumah mikirin apa. Jangan, senyum aja, punya utang senyum, punya masalah senyum. Kalau dengan sedih, dengan galau, masalah beres, silahkan teman-teman sedih, silahkan teman-teman nangis. Tapi kan pada faktanya tidak bisa menghilangkan masalah kan. Ya udah senyum aja makanya. Saya bilang kemarin bagi seorang salik NK ya, dilarang untuk sedih, haram sedih itu. Kenapa? Karena kita melihat kehidupan yang begitu indah, yang kita lihat hanya 10% dari kesedihan itu sendiri. Pagi kita udah ngaji kitab Al-Hikam bahwa hidup itu sebenarnya tidak akan pernah lepas dari kadarun. Apa ya kadarun? Kekeruhan itu nggak mungkin. Teman-teman dari sini ke depannya pasti ada lagi kadarun, kekeruhan. Ke depan ada lagi kekeruhan. Ya nggak mungkin lepas dari yang namanya kekeruhan hidup. Selalu akan ada terus menerus. Baik teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, bahagia. Ya jangan sampai putus ngaji. Teman-teman kalau putus ngaji itu lebih berbahaya daripada putus obat. Ya. Orang kalau udah putus ngaji itu lebih berbahaya daripada putus obat. Ya, terus ngaji, jangan sampai berhenti dari ngaji. Jadi saya selalu pesan, dan ini pesan saya tidak akan pernah saya hentikan, akan saya ulang-ulangi terus. Untuk apa? Untuk istiqomah ngaji. Seburuk apapun kita, sebajingan apapun kita, ya, setolol apapun kita, sehina apapun kita, satu yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah ngaji ilmu. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ketika tidak ada sambungan dengan ilmu, maka disitulah awal dari kehancuran kita. Maka saya kalau ketemu orang tuh saya selalu nanya, punya guru nggak? Masih ngaji nggak? Ngaji itu bukan pernah ngaji. Ngaji itu sedang ngaji. Saya bilang kayak lagi nih. Ngaji itu bukan sudah pernah ngaji, tapi ngaji itu sedang mengaji. Jadi kekacauan yang kita rasakan saat ini itu dilakukan oleh orang-orang yang putus ngaji. Ya, orang yang saat ini kita hadapi, yang kita alami ini di dalam kehidupan ini, masalah-masalah apapun itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang putus ngaji, tidak ada koneksivitas dengan ilmu. Itu yang paling berbahaya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, apapun yang sedang terjadi dalam hidupku, jangan pernah putuskan aku dari ngaji. Ya, sebrengsek apapun kita, sehitam apapun kita, jangan pernah putus dari ngaji. Itu amanat yang akan selalu saya ulang-ulangi sampai teman-teman bosan ngedengarnya. Itu yang paling penting teman-teman. Ya kalau kata guru saya dulu pas nyantren, kalau seandainya manusia tahu tentang keutamaan ngaji, manusia itu akan datang ke majelis ilmu dengan cara saling membunuh ibaratnya kalau dia tahu gitu keutamaan ngaji. Ini banyak ditinggalkan di zaman sekarang. Maka di NK gak boleh enggak ngaji. Teman-teman yang udah masuk grup, mau ngapain diam di grup doang kagak ngaji ya. Penonton ngaji lagi, udah ngaji, ada jadwal ngaji, mau punya duit nggak punya duit, ngaji harus kita dahulukan. Lagi ada masalah, nggak ada masalah, ngaji harus kita dahulukan. Jadi apapun yang terjadi, ngaji nomor 1, yang lain belakangan aja udah gitu ya.
Kalau teman-teman sudah mempunyai semangat spirit seperti itu, ya Allah yang akan bantu ngeberesin. Emang teman-teman bisa ngeberesin sendiri? Ya nggak bisa. Yang bisa ngeberesin Allah. Fokusnya di ngaji aja udah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Pengalaman teman-teman. Laulal ilmu, kalau bukan karena ilmu, aduh ya Allah, hancur hidup kita. Ya, saya ngomong gini karena saking sayangnya. Ya, karena saking cintanya saya sama teman-teman asli. Kalau saya nggak cinta, nggak sayang, saya nggak mungkin ngomong kayak gini. Ya demin aja mau kayak gimana. Ya saking cintanya, saking sayangnya saya sama teman-teman, saya memberikan tips yang paling ampuh, paling manjur untuk menghadapi masalah hidup dengan ilmu. Nggak ada lagi. Asli teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang ahli ilmu, dan kita terus menerus diikat dengan ilmu. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi nanti di hari apa untuk ngaji Aqobatul Thariq ini, di hari Kamis ya. Sekarang hari Kamis ya. Di hari Sabtu ya insya Allah ya, hari Sabtu kita ngaji kitab Aqobatul Thariq lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum dapat kitab Aqobatul Thariq bisa terus menerus istiqomah. Ustaz boleh pencerahan, nyalain aja lampu ya, nanti juga cerah ya. Ya teman-teman, malam kita zikir ya. Kalau teman-teman yang di Bogor harap merapat, yang hamidan udah maboke, nggak ada pacar juga, zikir ya, zikir nanti malam ya. Ya, zikir malam, jangan dibawa pusing. Ya, teman-teman yang mau masuk grup monggo silahkan, izin bensin, jangan loh. Kalau lagi fakoh, kalau lagi bokeh, jangan banyak malu, harus semangat. Kalau teman-teman udah mau bokeh, banyak malunya, aduh, ya, ketinggalan zaman. Harus muka tebal kalau lagi bokeh itu. Kalau saya dulu seandainya pas lagi ngaji, awal-awal ngaji ya, banyak malunya, waduh nggak ngaji saya. Bayangkan teman-teman, pas ngaji itu dulu ya, disuruh iuran per bulan itu sekitar 2,5. Bayangin ya, teman saya udah bayar semua, yang belum bayar saya sendiri, coba bayangin. Kalau saya malu nih, udah saya nggak ngaji. Untungnya saya nggak punya malu waktu itu. Bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting gua ngaji. Ya, kalau saya seandainya malu, udah saya habis teman-teman. Karir ya, keilmuan saya habis. Orang lain punya kitab Kutubus Sittah, bahkan Kutubut Tis'ah, punya kitab Fathul Bari, punya kitab Hilyatul Aulia, ya, punya banyak kitab itu tuh. Saya datang cuma pakai fotokopian doang teman-teman. Kalau seandainya saya malu waktu itu, habis saya. Karena untung saya nggak punya malu. Saya lebih, jadi gini, karena saya saking cintanya sama ilmu, malu itu saya ilangin. Nah teman-teman kalau lagi ngaji jangan pakai malu-malu. Oh saya nggak bayaran, nggak jadi nggak ngaji. Ya, udah teman-teman ngaji aja ngaji. Punya duit nggak punya duit ngaji. Bayaran kagak bayaran, yang penting ngaji. Dan memang nggak diwajibin bayaran di NK ini. Punya duit bayaran, nggak punya duit ya udah. Apakah ada pemaksaan? Ya nggak ada kan. Yang saya wajibin cuma ngaji teman-teman, bukan bayaran. Ya kalau bayaran teman-teman punya duit silahkan, nggak punya duit ya udah. Ya. Cuman saya lihat rokoknya, kalau masih rokoknya yang normal, oh berarti ini bohong nih orang. Kalau rokoknya udah yang aneh-aneh, dalil, ya rokok-rokok kayak kemarin tuh, nah baru bener nih orang nggak punya duit. Itu ya, kayak Mas Bowo tuh yakin saya nggak punya duit, rokoknya udah aneh. 15.000 sebungkus ya zaman sekarang, ya Allah.
Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti malam kita ketemu lagi zikir di Batu Tulis. Ya untuk besok saya harapkan teman-teman udah punya kitab kitab apa? Asy-Syifa. Ya. Bima Arifatil Hukukil Mustafa. Ya nanti besok kita ngaji kitab Asy-Syifa pembukaan. Ya spesial teman-teman. Kalau teman-teman ada waktu monggo datang ke rumah. Ya besok pembukaan kitab Asy-Syifa, itu kitab yang amat sangat bagus banget. Ya, nanti malam ngaji lagi teh, ini baru mulai. Ya baru mukadimah, ini malam kita ngaji lagi zikir. Nanti malam kita zikir dengan menggunakan Zoom ya teman-teman. Nanti malam kita zikirnya pakai Zoom. Kalau besok kitab Asy-Syifa itu kita awali dengan pembacaan sholawat kubro, lalu dilanjut dengan kitab Asy-Syifa. Teman-teman yang belum dapat ijazah sholawat kubro ya silahkan kalau mau ya WA aja Japri, atau nanti ada gelombang 2 ya sholawat ijazah kubro ya teman-teman. Asy-Syifa live atau Zoom, di Zoom Asy-Syifa di mana ya, nanti saya berpikir ulang lagi ya. Tapi kayaknya Asy-Syifa di ini aja di TikTok aman. Kalau Asy-Syifa ya memang di Asy-Syifa di Zoom. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di New Zealand, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman di New Zealand ataupun yang ada di Bogor. Ya untuk nanti ngaji ngaji kitab Aqobatul Thoriq ini nanti diadakannya di Zoom teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Ditunggu nanti malam kita zikir. Tasinta malam aja ya zikirnya ya. Jangan sedih. Oke, saya pamit dulu ya. Lapar belum makan ini. Teh Zahro sehat-sehat ya semuanya.